Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang ke-12 dengan judul Panggilan untuk Berdiri. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga pada saat ini, kami siap mempelajari pelajaran firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami. Apa yang akan kami pelajari sebentar saat ini, itu boleh menjadi berkat, pedoman, menambah kerohanian iman kami setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, penulis pelajaran sekolah sahabat pada pekan ini, dia mengambil ayat tema atau ayat hafalan yang ada di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-10 dan 11. Firman Tuhan berkata, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara, dalam pelajaran sekolah sahabat di sini menyinggung sedikit tentang apa yang ada di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Merupakan isi kisah yang dialami oleh Nabi Elisa bersama dengan bangsa Israel dan bujangnya atau pelayan dari Elisa. Itu ketika mereka mau berperang dengan bangsa Aram yang jumlah dari bangsa Aram pada saat itu sangat banyak dibandingkan dengan bangsa Israel. Bujang dari Elisa ini atau pelayan dari Elisa ini takut dan dia berseru kepada Elisa, katanya, celaka tuanku, apa yang akan kita buat? Pada saat dia berseru kepada Elisa waktu itu, Elisa langsung menjawab, jangan takut, sebab penyertaan Elisa, penyertaan Tuhan lebih besar kepada Elisa dan lebih besar kepada bangsanya yang ada pada waktu itu. Dan pada akhirnya Elisa berdoa kepada Tuhan supaya dibukakan mata bujang tersebut dan menyadari betapa hebatnya Tuhannya dan betapa hebatnya Tuhan dari bangsa Israel yang akan melindungi akan kehidupan mereka. Saudara-saudara, dari apa yang dialami oleh Elisa dan bangsanya, ini dialami juga oleh Rasul Paulus ketika dia menulis pesan ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia memberikan amaran, dia memberikan pesan kepada jemaat yang ada di Efesus untuk secara sadar, untuk membuka mata rohani mereka, menilai apa yang sementara terjadi sekarang ini. Kalau Elisa kan dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan mata dari bujang tersebut, menyadari bahwa betapa besar kuasa Tuhan. Dan pada saat ini Rasul Paulus mencoba untuk membuka mata rohani dari jemaat yang ada di Efesus supaya menyadari keadaan dunia yang ada pada saat itu, dan ini juga berlaku sampai pada saat ini, membuka mata rohani kita supaya kita menyadari apa yang sebenarnya, pertentangan apa yang sebenarnya yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, eh, mereka melihat begitu banyak tantangan besar yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Efesus. Baik ajaran, budaya, tingkah laku umat Tuhan yang ini juga saya rasa relevan dengan kehidupan kekristenan saat ini untuk memperhatikan dan melihat akan keadaan dunia saat ini yang sudah sangat kacau, banyak pergumulan, perselisihan, peperangan antar kejahatan dan kebaikan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, berbicara tentang judul sepanjang pekan ini, panggilan untuk berdiri. Ini adalah seruan untuk mengundang umat-umat Tuhan untuk selalu siaga, selalu kuat, selalu memperhatikan kehidupan kekristenan kita. Ayat tema yang telah disampaikan tadi bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan, artinya kita harus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri. Kenakanlah seluruh perlengkapan perang, oleh karena kita akan menghadapi peperangan. Saudara-saudara, berbicara tentang menghadapi peperangan. Dalam pelajaran selanjutnya,
ada pidato pertempuran yang telah disampaikan dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai seterusnya. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita lihat apa yang ada dalam Efesus 1 sampai Efesusnya yang ke-6, merupakan seruan kepada jemaat yang ada di Efesus ketika Paulus tulis ini pada waktu dia berada di dalam penjara di Roma. Ini adalah seruan kepada jemaat Efesus untuk bersatu sebagai satu tubuh, rencana bagi umat Tuhan, rencana keselamatan, hubungan kita dengan gereja dan Tuhan itu seperti salib, vertikal dan horizontal. Kita harus hidup bijaksana. Suami istri harus setia kepada Tuhan, harus saling mengasihi satu dengan yang lain, dan dalam kehidupan berumah tangga, keluarga, anak-anak harus menghormati orang tua, dan orang tua, bapak-bapak, jangan menyakiti anak-anak atau didiklah anak-anak dengan begitu baik. Dan pada akhirnya diakhiri dengan pasalnya yang ke-6 dalam kitab Efesus, merupakan surat Paulus yang ditambahkan bersiap menghadapi peperangan, bersiap menghadapi pertempuran. Saudara-saudara, dalam tulisan Rasul Paulus, dalam setiap tulisan-tulisannya dalam Perjanjian Baru, banyak dia gunakan pakai bahasa-bahasa ilustrasi, gambaran-gambaran atau metafora untuk menjelaskan sesuatu di dalam kalimat tersebut. Contohnya dia menggunakan bahasa berperang. Saudara-saudara, secara literal kita bisa terjemahkan ini berperang. Namun bahkan orang akan berpikir ini berperang secara fisik, menggunakan kekerasan kalau bahasa berperang. Ingat konteks yang ada dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20 merupakan amaran, speech, pidato untuk berperang. Ingat saudara-saudara, berperang bukan berperang melawan secara fisik, kita bukan menggunakan senjata tajam, membunuh dan lain-lain. Tidak. Ini peperangan antara iman kita dengan kejahatan, kegelapan atau dengan setan. Peperangan kita bukan peperangan secara fisik, bertempur dan lain sebagainya, tapi ini adalah peperangan secara kerohanian kita ketika kita berada di dunia ini, di dunia yang penuh dengan dosa. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa orang percaya harus mengangkat seluruh perlengkapan senjata Allah untuk berdiri teguh dan teguh dalam peperangan. Angkat firman Tuhan, angkat kerohanian kita, angkat iman kita, supaya kita boleh menghadapi setiap peperangan-peperangan yang ada di dunia ini. Selanjutnya, apa yang disampaikan dalam Alkitab, ada beberapa alat-alat perang. Yang pertama, ikat pinggang, baju sirah, kasut kaki, perisai, ketopong, dan pedang. Semuanya adalah gambaran ketika kita memasuki peperangan rohani. Pakailah semua perlengkapan senjata, yaitu firman Tuhan, dan kita harus berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya, ketika kita berperang, mari kita harus temukan bahwa di dalam Tuhan ada kuasanya. Kita harus menemukan kuasa di dalam Kristus, atau kita harus menemukan kira-kira kuasa apa yang akan kita terima ketika kita berada di dalam Tuhan. Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan kalau dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 15 merupakan seruan untuk berperang. Namun sebelum masuk di ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15, Paulus mengawali itu dengan ayatnya yang ke-10 bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya saudara-saudara, Paulus menyadari bahwa sumber kekuatan, sumber kehidupan hanyalah berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dia menyadari dan memberikan pemahaman kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa dalam menghadapi krisis yang besar, dalam menghadapi peperangan yang besar, melawan kejahatan kegelapan dunia, jemaat harus kuat di dalam Tuhan
sumber kekuatan hanya kepada Tuhan, artinya harus mengutamakan Tuhan, harus berperang bersama dengan Tuhan, dan harus mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, saya senang dengan apa yang disampaikan dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, berbicara tentang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, mari kita lihat sedikit apa yang disampaikan oleh pelajaran sekolah Sabat. Di sini menyinggung soal kekuatan dari Tuhan. Artinya, jemaat harus berdoa, percaya kepada Allah, baik kepada Bapa, Anak, dan kepada Roh Kudus, supaya diberikan kekuatan. Nah, ketika kita bergabung dengan anggota gereja, menjadi satu tubuh dalam satu jemaat, kita langsung terlibat dalam peperangan melawan kejahatan, dalam kehidupan kekristenan kita, pribadi, keluarga, dan jemaat. Pasti kita akan menghadapi banyak pergumulan. Pasti kita akan menghadapi banyak masalah beban hidup. Tuhan tidak pernah berjanji ketika kita mengikuti Dia, ketika kita bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada masalah lagi. Tetapi Dia berjanji, Dia akan selalu menyertai kehidupan kita ketika kita berada di dunia ini. Ingat, kita harus menemukan kuasa di dalam Tuhan. Dan kuasa dalam Tuhan, Dia selalu akan menolong kita ketika kita berdoa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selanjutnya, berbicara tentang pertentangan besar dalam surat-surat Paulus. Dalam surat Paulus, dia selalu menggunakan bahasa simbol. Sekali lagi, dia selalu menggunakan simbol metafora. Lebih khusus di bagian pasal ini menggunakan bahasa untuk berperang. Ingat apa yang kita sudah bahas, tentu kita sepakat bahwa ini bukanlah berperang secara fisik, namun peperangan secara rohani. Nah, mengapa Paulus menggunakan bahasa militer untuk berperang melawan kuasa kegelapan? Karena dia tahu, karena dia mau kita meniru atau berperan sebagai seorang prajurit. Prajurit yang berani dan mempunyai sikap yang loyal. Karena Paulus mau kita ini menjadi prajurit-prajurit Kristus atau tentara Kristus. Nah, berbicara tentang peperangan, masalah apa yang kita dapati dalam Alkitab? Masalah kosmis. Dan bicara tentang masalah kosmis atau peperangan dunia, ini telah terjadi sejak peperangan yang ada di surga antara pemerintahan Allah menghadapi pemberontakan setan dan pengikutnya. Dan peristiwa ini Alkitab sampaikan sampai sekarang ini masih tetap menjalar sampai kehidupan di jemaat yang ada di Efesus dan sampai di zaman sekarang ini. Kita sementara berada di pertentangan kosmis, peperangan antara pemerintahan Allah melawan kuasa kegelapan setan. Ada seorang teolog, penulis pelajaran sekolah Sabat, John K. McFay. Dia tuliskan begini, ketika dipanggil untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita sangat siap untuk memahami peran sentral dari pertentangan alam semesta, tetapi juga kita harus tetap teguh dalam kepastian yang kita miliki untuk berpartisipasi dalam kemenangan akhir Kristus. Saudara-saudara, dalam berperang melawan kuasa kegelapan, ingat, kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Berdiri di medan perang kuno. Efesus 6 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Saudara-saudara, dalam peperangan, pelajaran sekolah Sabat mengatakan begini. Kita mengenal ada 3 istilah, yaitu 1.
tentara harus maju dekat dengan musuh. 2, mereka harus menyerang dan berdiri teguh. 3, mereka harus mengalahkan musuh. Jadi yang pertama bahwa kita harus maju dekat dengan musuh. Yang kedua, kita harus menyerang dan berdiri teguh. Dan yang ketiga, harus mengalahkan musuh. Nah, saya teringat dengan dunia sepak bola. Ada yang pernah mengatakan begini. Cara terbaik untuk bertahan yaitu menyerang. Jadi cara terbaik untuk bertahan yaitu harus menyerang. Dan di antara 3 poin ini saya senang dengan poin yang kedua, yaitu kita harus menyerang dan berdiri teguh dengan segala perlengkapan Allah. Saudara-saudara, berdiri artinya kita mengambil sikap siap dalam peperangan. Berdiri berarti kita tidak takut menghadapi pertempuran. Berdiri artinya kita siap menang melawan pertempuran dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus berdiri siap melawan setiap masalah-masalah hidup yang ada, tidak takut dengan masalah-masalah yang akan datang menghampiri kita, berdiri supaya kita menang, siap selalu melawan akan kejahatan. Nah, selanjutnya berbicara tentang bergulat melawan kekuatan jahat. Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Di sini Paulus menggambarkan perjuangan kita. Dia menggunakan bahasa Yunani untuk persaingan antara pegulat, yaitu dalam bahasanya yaitu pale. Bagi dunia gulat merupakan hubungan antara pertempuran saling berhadapan. Jadi dari pengertian gulat adalah hubungan saling berhadapan dan saling berbenturan dengan tangan kosong atau dengan senjata. Namun, sekali lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita dalam Alkitab, di sini bukan pertempuran secara fisik, tapi kerohanian melawan kuasa kegelapan. Ingat, ini bukan pertempuran secara fisik, senjata melawan senjata, bom melawan bom, tapi ini melawan kerohanian, melawan kuasa kegelapan, yaitu dengan doa. Berikut ini mari kita lihat Paulus memberikan judul di beberapa pasal yang akan saya bacakan. Dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-21 ada kata pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Efesus 3 ayatnya yang ke-10 ada kata pemerintah dan para penguasa. Efesus 6 ayat 12 ada kata pemerintah, pihak penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Nah, jika pertempuran ini secara fisik, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saya kembali ke tadi, apakah kita akan melawan pemerintah secara fisik? Saya rasa tidak, karena ini akan bertentangan dengan Roma 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa ini tidak berperang secara fisik, namun ini berperang secara kerohanian. Berdoa, bergumul bersama dengan Tuhan dengan iman kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Rasul Petrus dia sampaikan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Ia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Saudara-saudara, saya mau sampaikan, iblis adalah pembunuh manusia. Ia adalah bapa segala dusta. Ia adalah pendusta. Ia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsanya untuk ditelan. Jangan kita bersahabat dengan setan. Jangan kita berteman dengan setan. Apa yang harus kita lakukan? Berdiri teguh, lawan kejahatan, berdoa kepada Tuhan. Maka dia akan memberikan kemampuan dan kemenangan kepada kita. Saya mau sampaikan sekali lagi.
Iblis adalah musuh kita. Setan adalah pembunuh manusia. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Jangan pernah bersahabat berteman dengan setan. Kita harus lawan, kita harus berperang bersama melawan dia. Kesimpulan yang pertama, berdiri secara sadar, naikkan bendera perang antara kita dengan setan. Yang kedua, berdoa, bergumul, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, firman Tuhan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih. Saat ini kami boleh mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Biarlah dengan pertolongan kuasa Tuhan, kami akan dimampukan untuk menghadapi krisis akhir zaman ini. Menghadapi, melawan kuasa kegelapan. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami, pertolongan dari surga boleh menjadi bagian kami. Ini boleh menambah iman, wawasan kami, pengetahuan kami, dan kami boleh hidup setia sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Jika rangkuman pelajaran sekolah sahabat ini memberkati saudara, jika berkenan, saudara boleh like, komen, saudara boleh subscribe, dan bagikan ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Tumingkas.